Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Daniel Glory, saya sering dipanggil dengan Chris. Nama saya Chris. Di sini saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saya alami selama saya beribadah di JKI Pondok Daud. Pada tahun 2021, waktu pandemi saya mengalami yang namanya anxiety, gangguan kecemasan. Lah, saya tidak tahu kenapa kok hal itu bisa menimpa saya. Padahal sebelum tahun-tahun itu saya oke-oke saja, fine-fine aja, pergi kemana saja saya sendirian, tidak takut. Tetapi ketika tahun 2021 waktu pandemi, tiba-tiba saya terkena anxiety. Nah, di situ saya merasakan saya tidak berani keluar rumah. Saya tidak berani pergi jauh, saudara. Karena apa? Kalau saya jauh dari rumah, saya ada bayang-bayang kematian. Di dalam pikiran saya itu ada pikiran seperti ini. Nanti kalau kamu mati di jalan gimana? Siapa yang tahu kamu? Apakah kamu bisa sampai rumahmu? Saya takut. Saya sangat takut, saudara. Nah, saya alami hal itu selama 3 tahun. Sampai saya periksa ke dokter. Karena waktu itu kan saya juga asam lambung. Saya periksa ke dokter, saya ceritakan hal ini kepada dokter, dan saya disarankan, coba kamu konsultasi ke psikiater. Loh, kok seperti itu, Dok? Iya, itu masuk gangguan psikis. Oh, begitu ya, Dok ya. Saya ke psikiater, terus di situ saya dikasih obat. Obatnya obat enggak tahu. Pokoknya setiap kali saya minum itu rasanya tenang gitu. Tapi ngantuk. Nah, waktu saya datang ke psikiater ini, saya dikasih obat. Obat itu saya enggak tahu, tapi kamu coba minum obat ini. Waktu saya minum itu rasanya tenang, tapi ngantuk, saudara. Ngantuk, saya enggak bisa melek. Di jalan itu sangat ngantuk sekali. Dan itu rasanya di badan enggak enak. Saya tanya sama dokter, Dok, kalau seperti ini itu sembuhnya berapa lama? Oh, ini 1,5 tahun kamu harus minum obat ini. Hah? Itu obat apa, Dok? Ini narkoba. Hah? Berarti saya selama ini minum narkoba, Dok? Ya, jadi selama 1 tahun saya jalani hal itu, saudara. Tapi saya tidak mengalami kesembuhan. Nah, terus saya itu berpikir gini, kalau misalkan saya beribadah, berjumpa dengan hadirat Tuhan, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Karena setiap hari, saudara, saya itu hanya memikirkan gimana ya, kapan ya saya meninggal dunia. Jadi kecemasan itu sangat luar biasa. Waktu saya lihat keramaian orang, saya takut, saya cemas. Saya langsung pulang. Waktu saya berhenti di lampu merah, banyak mobil-mobil itu, saudara, saya merasa ketakutan itu sangat mencekam sekali. Sepertinya itu mengejar saya. Dan saya harus pulang nih, supaya apa? Kalau misalkan saya meninggal di jalan dekat rumah, jenazah saya bisa sampai ke rumah. Sampai segitunya, saudara. Tapi di dalam hati kecil saya gini, saya harus datang sama Tuhan. Tapi di gereja mana ya? Di gereja mana ya? Saya coba gereja A, B, C. Saya tidak mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Terakhir kali saya coba buka di YouTube JKI Pondok Daud. Cobalah, saya mau lihat ini ibadahnya seperti apa sih. Ketika saya ikuti ibadah online di JKI Pondok Daud, saya melihat, ini sepertinya saya pas ini di sini, cocok ini. Terus waktu saya melihat
Pastor Honggo itu mendoakan satu persatu mereka mengalami lawatan Tuhan, hati saya bilang, ini kalau saya datang ke sini saya pasti akan sembuh. Tapi saudara, saya enggak bisa datang. Kenapa? Karena ibadah GKI Pondok Daud itu di lantai 2. Saya enggak bisa naik ke lantai 2. Kalau saya naik ke lantai 2, saya pasti ambruk. Saya pusing. Saya ini tidak berani. Terus saya bilang sama kakak saya, yuk antar saya yuk ke GKI Pondok Daud. Kakak saya tidak mau. Duh, terus gimana ya? Saya memberanikan diri untuk melepas obat itu, saudara. Dan akhirnya selama 2 bulan, saya mengumpulkan keberanian, saya mengumpulkan kekuatan saya untuk pergi ibadah ke Pondok Daud. Saya nekat. Waktu itu sampai di parkiran, kecemasan itu datang, saudara. Wah, rasanya cemas sekali. Saya buru-buru masuk, saya naik tangga, saya keliengan, saya pegangan tangga itu, saya salaman dengan Asr, terus saya duduk, saya mejem. Kenapa? Karena saya kalau lihat orang, itu kecemasannya timbul. Nah, sampai di dalam ibadah itu, saya punya pikiran begini, kalau saya meninggal dunia, saya mati di gereja ini, siapa yang kenal saya? Orang saya di sini tuh sendirian. Saya sampai begitu. Tetapi ketika penyembahan itu dinaikkan waktu itu, yang WL Kak Vera sepertinya. Lah Kak Vera itu nyanyikan lagu Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lah ketika lagu itu dinaikkan, ada kasih Tuhan yang mulai mengalir yang saya rasakan, saudara. Saya mulai mengalami damai sejahtera, saya mulai mengalami sentuhan kasih Tuhan, saya mulai menangis, saya mengalami hadirat Tuhan. Dan disitulah saya mulai bisa mengungkapkan semua rasa isi hati saya. Tuhan, saya begini. Saya mencurahkan hal itu, dan waktu pulang ibadah, saya rasakan, loh, anxiety saya kok mulai berkurang ya? Besoknya saya ibadah lagi. Waktu itu yang pembicaranya Pak Victor Purnomo. Waktu saya ikutin ibadahnya, saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika itu Pak Victor Purnomo bilang, ini holy ground-nya Tuhan. Tuhan sedang membereskan hatimu. Wah, di situ saya tidak kuat, saudara. Saya langsung menangis di hadapan Tuhan. Setelah itu Pastor Honggo mendatangi saya didoakan, saya tambah menangis luar biasa. Di situ saya mengalami penjebolan di dalam hati saya ini. Ada sesuatu yang kasih Tuhan yang sangat dalam yang mulai saya rasakan. Tuhan, terima kasih. Setelah ibadah saya pulang. Besok datang lagi, pulang, datang lagi, dan saya rasakan setiap ibadah, saudara, anxiety saya mulai berkurang. Selalu berkurang, dan hingga hari ini saya mulai normal lagi. Saya mulai pulih dan saya yakin saya sudah sembuh. Setelah itu saya ikut pemuritan, saudara. Saya ikut pemuritan, di situ saya merasakan ada perlindungan rohani bagi saya. Saya mulai dikuatkan, saya mulai diperbaharui. Padahal ketika saya mengalami anxiety itu, saudara, saya sampai tidak percaya bahwa apa ada sih masa orang didoakan tumpang tangan sembuh. Tidak mungkinlah itu, karena dokter aja dengan obatnya tidak bisa menyembuhkan. Apalagi seorang hamba Tuhan cuma mendoakan, numpangkan tangan. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Saya sampai segitunya, saudara. Iman saya itu sampai, apa ada sih Tuhan itu? Mungkin Tuhan itu nggak ada lagi. Sampai seperti itu. Nah, tapi ketika saya beribadah di gereja ini, saya mulai mengalami pembaharuan. Oh iya, ternyata kasih Tuhan itu ada. Kasih Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengalami hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya mengalami kasih Tuhan yang sangat dalam. Setiap ibadah Pastor Honggo itu
sering mendoakan saya. Saya mengalami lawatan Tuhan. Sampai saya berpikir, wah, ini hamba Tuhan luar biasa ya, kok bisa peka seperti ini. Seperti itu saudara. Dan saya sangat mengucap syukur, saya mulai mengalami pemulihan demi pemulihan. Anxiety saya berkurang, saya bisa pergi jauh, bisa pergi sendirian, mulai bisa seperti itu, mulai normal seperti dulu lagi saudara. Dan ini sangat memberkati saya. Pujian penyembahan di gereja ini sangat luar biasa. Tim praise and worship-nya sangat luar biasa, berbeda dengan gereja lain. Waktu saya datang ke gereja lain, sangat berbeda sekali. Sepertinya ada kehidupan penyembahan yang sangat luar biasa di gereja ini. Nah, di sini saya sebagai pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan teman-teman bagian praise and worship. Terima kasih untuk Pastor Honggo yang dengan setia mendoakan saya, mengajar saya di pemuritan. Terima kasih untuk para pembicara, Pak Victor Purnomo yang peka dengan suara Tuhan, membagikan apa yang Tuhan sampaikan pada ibadah waktu itu, dan saya sangat diberkati sekali. Terima kasih. Sampai di sini kesaksian saya. Tuhan memberkati.